kau juga harus tahu, akulah yang meracuni ibumu. Dan aku ingin kamu hidup dalam bayang-bayang dendam, agar kamu bisa menjadi bonekaku untuk menghancurkan Jarod yang telah membunuh Bima, suamiku. Dendam di atas dendam. Eren adalah seorang gadis yang tak pernah benar-benar mengenal arti kebahagiaan. Masa kecilnya diliputi kabut duka dan trauma yang mendalam. Ia adalah putri dari Bima, seorang pengusaha jujur yang memiliki prinsip sekuat baja. Bima menolak untuk bekerja sama dengan mafia, sebuah pilihan yang ternyata harus dibayar mahal. Jarod, seorang mafia kejam yang terkenal tak kenal ampun, merasa direndahkan. Ia tak terima ada yang berani menolak tawarannya. Malam itu, di sebuah gang gelap, Bima ditemukan tak bernyawa. Luka di tubuhnya menceritakan sebuah kisah yang lebih kelam dari sekadar perampokan. Kepergian Bima menghancurkan hati istrinya. Rani, wanita yang dulu selalu ceria itu, kini seperti kehilangan jiwanya. Ia menarik diri dari dunia, menghabiskan hari-harinya di kamar, menatap foto suaminya dengan mata kosong. Eren, yang masih belia, sering memergoki ibunya, menangis sendirian. Ia mencoba menghibur, memeluk, tapi pelukan kecilnya tak mampu mengobati luka yang begitu dalam. Duka yang tak berujung itu akhirnya merenggut nyawa Rani. Ia memilih meminum racun untuk mengakhiri hidup, meninggalkan Eren yang kini yatim piatu. Di usianya yang masih sangat muda, Eren telah kehilangan dua pilar hidupnya, dua orang yang paling ia cintai dengan cara yang paling tragis. Tangis Eren di pemakaman ibunya adalah tangis seorang anak yang kehilangan segalanya. Belum sempat Eren merasakan kedamaian, bahkan hanya sejenak, takdir kembali menguji ketabahannya. Malam setelah pemakaman, saat Eren dan pengasuhnya, Myrna, terlelap dalam tidur, sebuah kobaran api menerangi langit. Rumah mereka, satu-satunya tempat yang tersisa, dilahap si jago merah. Teriakan Myrna membangunkannya. Eren hanya bisa menyaksikan puing-puing kenangan yang hangus. Asap hitam mengepul, menelan semua yang tersisa dari masa lalunya. Myrna, dengan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa, menarik Eren keluar dari jendela kamar, menyelamatkannya dari takdir yang sama dengan kedua orang tuanya. Ia tahu, Jarod ingin memastikan tak ada lagi yang tersisa dari keluarga yang menentangnya. Ia ingin menghapus semua jejak yang berhubungan dengan Bima. Eren tumbuh di bawah asuhan Myrna, yang membesarkannya seperti anak kandung. Namun, di balik kasih sayang itu, Myrna tak pernah lupa menanamkan benih kebencian dan dendam di hati Eren. Setiap malam, sebelum tidur, Myrna menceritakan kisah tragis keluarga Eren. Ia menggambarkan Jarod sebagai monster yang telah merebut segalanya dari Eren. Eren menyerap setiap kata-kata itu, membiarkan kebencian itu tumbuh, mengakar, dan menjadi satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membalas dendam, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kedua orang tuanya, yang telah menjadi korban kekejaman Jarod. Dendam itu menjadi api yang membakar jiwanya, mendorongnya untuk menjadi sosok yang tangguh dan cerdas, siap menghadapi dunia yang kejam ini. Tahun-tahun berlalu, duka dan dendam telah mengukir Eren menjadi sosok yang berbeda. Wanita yang dulu penuh trauma itu kini berdiri tegak, memancarkan aura ketegasan dan kecerdasan yang luar biasa. Ia berhasil membangun sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang keamanan digital. Sebuah ironi yang disengaja. Tujuannya hanya satu, meruntuhkan kerajaan bisnis Jarod dari dalam, memanfaatkan celah-celah digital yang tak kasat mata. Eren bekerja siang dan malam, merancang strategi, mengumpulkan informasi, dan membangun jaringan. Dendam adalah bahan bakarnya, dan keberhasilan adalah satu-satunya tujuannya. Di tengah kesibukan yang tak berkesudahan, takdir membawanya ke sebuah acara amal yang megah. Eren hadir bukan untuk bersosialisasi, melainkan untuk mengamati pergerakan Jarod. Di sana, ia bertemu Bram, seorang pemuda yang memancarkan aura hangat dan ramah. Ternyata, Bram
adalah putra Jarod, tapi sosoknya sangat bertolak belakang dengan tabiat ayahnya. Ia adalah seorang filantropis yang mendirikan yayasan sosial untuk membantu anak-anak kurang mampu. Bram tidak pernah tahu sisi gelap ayahnya. Jarod selalu menyembunyikan identitasnya sebagai mafia dari sang putra. Bahkan ia membangun citra sebagai pengusaha sukses demi menjaga reputasinya di mata Bram dan masyarakat luas. Pertemuan mereka bermula dari sebuah kecelakaan kecil. Aaron tak sengaja menumpahkan segelas anggur ke kemeja Bram. Singkat cerita, obrolan pun mengalir begitu saja. Bram yang terpesona oleh kecerdasan dan ketegasan Aaron tak pernah menyerah untuk mendekatinya. Ia sering mengirim bunga dan mengajak makan siang. Aaron yang awalnya menjaga jarak, perlahan luluh. Ia menemukan ada sisi lain dalam dirinya yang telah lama mati. Aaron menemukan kedamaian dalam diri Bram. Ia menemukan bahwa cinta bisa menjadi obat untuk luka-luka masa lalu. Bram tidak memaksanya untuk melupakan, tapi ia menemaninya untuk berdamai dengan masa lalu. Hubungan mereka semakin dalam, dan akhirnya Aaron dan Bram memutuskan untuk bertunangan. Momen itu menjadi puncak kebahagiaan bagi Aaron. Ia berpikir, ia telah menemukan obat dari luka-luka masa lalu. Namun, Myrna, yang selama ini mengawasi dari jauh, mulai merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia melihat senyum Aaron, kebahagiaan yang selama ini ia harapkan, tapi ia tahu kebahagiaan itu semu. Myrna bimbang antara membiarkan Aaron bahagia atau mengorbankan kebahagiaan itu demi membalaskan dendamnya. Ia tahu, jika Aaron mengetahui kebenaran, gadis itu akan kembali ke jurang kegelapan. Namun, Myrna tidak bisa membiarkan Jarod menang. Ia harus memastikan Jarod hancur, bahkan jika itu harus mengorbankan kebahagiaan Aaron. Myrna memilih untuk tetap diam, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Persiapan pertunangan mereka berjalan lancar. Aula mewah telah dipesan, gaun pengantin telah diukur, dan cincin bertahtakan berlian telah dibeli. Aaron merasakan kebahagiaan yang sempurna, sesuatu yang ia pikir tak akan pernah ia rasakan lagi. Ia seringkali memandangi Bram, pria yang telah mengobati luka hatinya. Ia pikir takdir akhirnya berpihak padanya. Ia berpikir ia telah menemukan cinta sejati, cinta yang bisa menghapuskan semua duka masa lalu. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanyalah ilusi. Beberapa hari sebelum acara, Aaron tak sengaja menemukan sebuah dokumen usang dari kepolisian di gudang rumah Bram. Ternyata, dokumen itu adalah sebuah kotak file berdebu yang tersembunyi di balik rak buku. Di sana, Aaron menemukan sebuah laporan investigasi tentang kematian ayah dan ibunya. Sebuah laporan yang sengaja disembunyikan. Tangannya bergetar saat ia membaca setiap kata yang tertulis di sana. Ia menemukan bukti-bukti yang selama ini tak pernah ia ketahui. Di sana, tertulis dengan jelas, nama Jarod sebagai dalang di balik semua tragedi. Bukan hanya kematian ayahnya, tapi juga kematian ibunya dan kebakaran rumahnya. Hati Aaron hancur, bukan karena kebenaran itu, tapi karena ia tahu ia telah jatuh cinta pada putra dari pria yang telah menghancurkan hidupnya. Perasaan cinta yang selama ini ia rasakan seketika berubah menjadi kebencian dan amarah yang meluap-luap. Ia merasa dibodohi, dikhianati oleh takdir. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir deras. Ia kembali terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang kejam. Luka-luka lama kembali terbuka, meninggalkan bekas yang lebih dalam. Aaron memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana pertunangan mereka. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam. Ia akan menggunakan momen itu sebagai panggung untuk menghancurkan Jarod. Ia akan membuka semua kebusukan Jarod di depan mata semua orang dan membuat Bram menyaksikan kebenaran tentang ayahnya. Ia akan memastikan Jarod hancur dan semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Aaron merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan bagi orang tuanya. Ia tidak peduli jika pada akhirnya ia harus kehilangan Bram, cinta yang telah mengobati luka hatinya. Ia tahu, cinta tidak bisa hidup di atas kebohongan
dan dendam. Ia telah memutuskan dendam adalah satu-satunya tujuannya, dan ia akan melakukan apapun untuk mencapainya. Hari pertunangan tiba. Pesta mewah itu digelar di sebuah hotel bintang 5, dihadiri oleh para pebisnis, pejabat, dan sosialita. Aaron berdiri di samping Bram, tampak menawan dalam gaun putihnya. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan saat menatap Bram, kini terasa dingin dan penuh amarah. Ia telah memutuskan, ini adalah malam terakhir baginya untuk berpura-pura. Ia akan menggunakan panggung ini untuk membalas dendam. Di tengah acara, saat semua orang menunggu janji suci, Aaron meraih mikrofon. Suara musik yang riuh seketika hening. Semua mata tertuju padanya. Aaron menatap Jarod dengan tatapan tajam, tangannya menggenggam erat dokumen yang menjadi bukti kejahatan pria itu. "Terima kasih atas kehadirannya," kata Aaron. Suaranya bergetar menahan amarah. "Tapi sebelum kita melanjutkan, ada satu kebenaran yang harus diungkap." Aaron pun membeberkan semua bukti tentang Jarod, mulai dari kematian ayahnya, kematian ibunya, hingga kebakaran yang menghancurkan rumahnya. Ia membacakan setiap laporan, setiap dokumen, membuat Jarod pucat pasi dan Bram terkejut. Bram tak percaya. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Aaron. "Aaron, apa ini?" Bram bertanya, suaranya serak. "Ini kebenaran, Bram," jawab Aaron. "Ayahmu adalah iblis yang telah menghancurkan hidupku." Dan dengan tenang, Aaron menelpon polisi. Di tengah kekacauan, sebuah suara terdengar. "Aaron, anakku," itu suara Myrna, pengasuh Aaron, muncul dari kerumunan. "Semua ini adalah rencanaku. Kamu pikir kamu yang merancang semua ini?" "Tidak, aku yang merancang semua ini." Aaron dan Bram terkejut. Mereka tak tahu apa yang dimaksud Myrna. Myrna tertawa getir. "Kamu pikir aku hanya pengasuhmu? Aku adalah istri simpanan ayahmu." Aaron mundur selangkah, menatap Myrna dengan tatapan tak percaya. Myrna, yang ia anggap sebagai ibu angkatnya, adalah istri simpanan ayahnya. "Kamu bohong," teriak Aaron. "Kau juga harus tahu, akulah yang meracuni ibumu. Dan aku ingin kamu hidup dalam bayang-bayang dendam, agar kamu bisa menjadi bonekaku untuk menghancurkan Jarod yang telah membunuh Bima, suamiku." Myrna berkata dengan mata penuh kebencian. "Aku ingin kamu menghancurkan Jarod dari dalam, menggunakan putranya sendiri, denganmu, Bram, karena Jarod telah membunuh laki-laki yang aku sayang." Myrna tertawa, tawa yang menusuk telinga. "Dan kau, Aaron, kau telah melakukan semua ini dengan sempurna. Sekarang, pergilah, hiduplah dalam penyesalan." Aaron dan Bram terpaku. Dunia mereka runtuh, ternyata mereka hanyalah pion dalam permainan dendam yang telah diatur oleh orang lain. Mereka bukan satu-satunya korban. Mereka adalah korban dari dua dendam yang berbeda. Dua dendam yang saling terkait. Kebencian telah merusak segalanya. Cinta mereka, masa depan mereka, telah dikorbankan demi balas dendam yang tak pernah sempurna.